Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan sekolah paralegal Sukni Tumi Pengata. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal yang menarik terkait dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU ataupun penundaan kewajiban pembayaran utang. Rekan-rekan paralegal yang saya hormati, PKPU dan kepailitan ini menurut saya adalah sebagai usaha dari pemerintah untuk memberikan salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para kreditur maupun debitur ya pada saat dalam situasi ataupun kondisi berusaha, kondisi bisnisnya mengalami satu permasalahan ya, misalnya sulit berusaha, di mana kondisi perusahaan sudah kadang sangat tidak dimungkinkan lagi untuk membayar beberapa kewajiban yang menjadi kewajiban seorang debitur, ataupun kreditur ya mulai merasakan bahwa debitur mulai ya sering atau tidak memenuhi kewajibannya. Makanya untuk itu diperlakukan ya, diberikan kesempatan kepada debitur maupun kreditur untuk melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya salah satunya adalah dengan pengajuan kepailitan ataupun PKPU. Rekan-rekan paralegal yang saya hormati, beberapa isu, beberapa informasi, beberapa kejadian yang menarik dalam hal implementasi dari kepailitan dan PKPU ini kita lihat beberapa tahun lalu. Mungkin rekan-rekan pernah mendengar, pernah membaca bagaimana beberapa perusahaan mulai melakukan penerapan atau melakukan upaya hukum berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut. Salah satunya adalah kita pernah mendengar bahwa PT Sentul City, salah satu developer ataupun pengembang properti terbesar yang besar di Indonesia ini, di lahannya saat ini ada di sebagian di Sentul, di kota Sentul, itu mengajukan upaya PKPU ya, artinya mereka sendiri sebagai debitur mulai sadar saat itu bahwa mereka dalam kondisi kesulitan untuk membayar kewajiban-kewajiban kepada para kreditur mereka, dan untuk itu mereka coba melakukan upaya hukum yakni pengajuan PKPU kepada pemerintah, sehingga dalam konsep atau pandangan pengusaha kita bisa sedikit bernafas lega ya, bisa sedikit bernafas untuk mengumpulkan kemampuan untuk bisa kembali ya mempersiapkan strategi untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada para kreditur, tentunya dengan berbagai macam strategi ya yang harus ditempuh oleh manajemen perusahaan, sehingga kewajiban yang sudah ditetapkan secara hukum juga dapat dilaksanakan. Dan saat itu pemerintah menetapkan di Pengadilan Niaga menetapkan bahwa permohonan PKPU dari Sentul City itu diterima ya, diterima, dan sehingga kita juga melihat bagaimana sampai dengan saat ini Sentul City hampir tidak bermasalah lagi dengan para krediturnya, karena ternyata mereka sudah bisa melakukan kewajibannya sesuai dengan putusan dari Pengadilan Niaga tersebut untuk melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Lalu berikutnya kita juga pernah mendengar bagaimana asuransi jiwasraya ya, asuransi jiwasraya. Kalau tadi Sentul City kita lihat yang mengajukan permohonan PKPU adalah debiturnya, untuk asuransi jiwasraya ya, ini yang mengajukan PKPU ataupun kepailitan ini adalah krediturnya. Ya, jadi krediturnya saat itu karena kembali ada isu bahwa Jiwasraya tidak mampu melakukan kewajiban pembayaran kepada kreditur, maka beberapa kreditur akhirnya mengajukan kepailitan ya untuk Jiwasraya. Namun menariknya dalam pengajuan kepailitan Jiwasraya ini ada beberapa materi yang cukup menarik, yakni saat itu sempat ya ditolak pengajuan dari kreditur untuk asuransi jiwasraya. Itu ada masalah dengan pengajuannya karena dalam undang-undang diatur memang bahwa
yang punya hak dan wewenang untuk mengajukan kepailitan untuk asuransi itu adalah OJK. Nah, ini yang menyebabkan saat itu bahwa kreditur ya yang mengajukan itu ditolak ya dengan alasan tidak punya kewenangan dan tidak punya hak untuk mengajukan kreditur karena kepailitan seperti itu. Lalu berikutnya kita juga mendengar beberapa pengajuan PKPU ataupun kepailitan yang dilakukan baik oleh kreditur maupun oleh debitur sendiri. Dan ini makin menarik ya, sejak zaman pandemi itu makin banyak sekali kasus-kasus pengajuan PKPU maupun kepailitan ya ke pemerintah. Nah, ini menjadi menarik karena seolah-olah dianggap sebagai salah satu jalan keluar yang terkesan manipulatif oleh para pengusaha ya, sehingga kebijakan ini berikutnya diajukan keberatan oleh APindo, Asosiasi Pengusaha di Indonesia, karena menurut APindo kalau misalnya PKPU dan kepailitan ini dilakukan moratorium oleh pemerintah, maka bisa jadi akan berdampak semakin banyak ya kepailitan maupun PKPU yang dapat diajukan oleh kreditur maupun debitur, sehingga sampai dengan saat ini bahwa moratorium PKPU dan kepailitan dalam tanda kutip penghentian sementara implementasi dari Undang-Undang 37 tahun 2024 ini sampai saat ini masih menjadi wacana, jadi belum diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan moratorium. Nah, berikutnya ada isu menarik lagi pada saat kita lihat makin banyak pengajuan PKPU dan kepailitan, maka pemerintah akhirnya melakukan beberapa strategi, salah satunya adalah insolvency test. Jadi sebelum diputuskan, maka pemerintah melalui pengadilan niaga akan melakukan assessment terhadap kreditur ataupun debitur ya, apakah memang usaha organisasi atau perusahaan yang diajukan kepailitan atau PKPU itu memang sudah memenuhi konsep pengajuan PKPU dan kepailitan ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.